Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Srikawono. Hari ini Kamis 30 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saudara-saudari seiman, Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis buta. Keinginan berjumpa dengan Yesus tak segampang yang dibayangkan oleh Bartimeus. Ia berteriak dengan suara yang lantang untuk menyebut dan memanggil Yesus, namun ia malah dibungkam oleh orang banyak yang ada di sekitarnya. Saudara-saudari seiman, apa yang dikisahkan dalam kitab suci pada hari ini sungguh dekat dengan realitas kehidupan kita. Dalam satu sisi mungkin kita pernah berada dalam posisi Bartimeus, mau melakukan atau mendekatkan diri pada hal yang baik malah dihujat dan bahkan ditolak. Di sisi lain yang lebih parah, mungkin kita pernah menjadi orang yang malah menghalang-halangi seseorang yang mau berbuat atau bertindak baik, seperti orang yang menghalangi Bartimeus. Dalam permenungan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari posisi yang kedua, yaitu menghalangi orang lain untuk berbuat yang baik. Saudara-saudari seiman, apa yang dibuat orang kebanyakan kepada Bartimeus berbanding terbalik dengan apa yang dibuat oleh Yesus. Dengan penuh perhatian, Yesus malah memanggil Bartimeus dan mendengarkannya. Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sangat sederhana, yaitu mendukung keinginan baik Bartimeus untuk mendekatkan diri kepadanya. Saudara-saudari seiman, mari kita belajar dari hal yang sederhana yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mendukung keinginan baik orang lain. Dan hal ini tentunya tidak akan merugikan diri kita. Justru kalau semakin banyak orang baik di dunia ini, kedamaian dan kerajaan Allah bisa semakin dirasakan di hati semua orang. Saudara-saudari seiman, dari peristiwa Bartimeus ini, pesan apa yang dapat kita petik dan dapat kita pelajari? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, berani menanggung resiko walaupun sendirian tanpa dukungan. Bartimeus tidak terikat dengan lingkungannya. Pada waktu orang banyak menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya atau menghina kebutaannya, bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun dia cuek, tak peduli semuanya itu. Dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun di sekitarnya. Ia bertekad dan berani untuk percaya walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Ia berjuang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi di balik itu dia sangat yakin dan percaya pada kuasa Yesus. Tuhan, jadilah aku sembuh. Dan itulah bukti yang terungkap dari imannya kepada Yesus. Yang kedua, Bartimeus cacat fisik namun dia tidak cacat mental. Bartimeus tidak memiliki cacat mental. Ia buta secara fisik, tetapi hatinya kuat pengharapannya. Kalau mentalnya sakit, dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapat kesembuhan. Dia tidak menganggap dirinya dan kebutaannya sebagai sebuah kesialan. Dia menjadikan dirinya sebagai sarana kemuliaan dan berkat bagi sesamanya. Lalu yang ketiga, ia menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah ini sangat penting bagi orang buta, menjadi sarana untuk mengemis, tempat untuk mengemis, dan tempat orang melempar uangnya. Ia menanggalkan jubahnya. Ini berarti juga bahwa ia meninggalkan dosa dan perbuatannya yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus, dan menerima keselamatan itu sebagai ungkapan dari iman yang diyakininya akan Yesus. Dia menjadi baru karena hidup dalam Yesus dan diperbaharui olehnya.
Itulah 3 hal yang bila kita mau merenungkan dan belajar dari Bartimeus, ia sungguh menjadi manusia baru karena perjumpaannya dengan Yesus. Tekad dan imannya telah menyelamatkan hidupnya. Bila dia tidak percaya, tidak akan terjadi mukjizat dalam hidupnya. Saudara-saudari seiman, demikian pula dengan hidup kita. Jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama, kita akan tetap sama. Lalu apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui peristiwa pada hari ini? Kita harus berani belajar keluar dari diri kita sendiri dan dari lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya diri, tidak minder, dan tidak mudah putus asa. Namun untuk mendapatkan itu, kita perlu memiliki komitmen kepada Yesus agar berubah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Maka perbanyaklah doa sebagai relasi kita dengan Yesus. Perteguhlah iman kita bahwa Yesus adalah Mesias bagi hidup kita, dan kita diajak untuk senantiasa mengandalkan dirinya dalam perjalanan hidup kita, mempercayakan diri kita kepada kuasanya dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.